Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Iqbal, Prodi Hukum Tata Negara semester 7. Saya selaku kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil resume saya yang judulnya humor politik dan selebritis. Pertama, humor politik. Di tengah peserta pemilu untuk memilih para calon legislatif dan calon presiden dan wakil presiden, masyarakat Indonesia yang dikenal sebagai masyarakat yang senang guyong, terutama di daerah Jawa, juga kreatif menciptakan dan mengembangkan humor politik selama kampanye berlangsung. Mengapa muncul humor politik? Menurut pakar antropologi budaya Prof. Dr. James Dananjaya, humor politik munculnya karena suatu kebutuhan masyarakat untuk melakukan kritik politik. Untuk itulah humor politik menjadi media yang paling sesuai dan efektif. Tanpa usaha tapi untung terus Siswi Harjo mencatat ada sejumlah humor politik plesetan yang berkembang oleh masyarakat, antara lain Golkar, gerakan orang lama kayaknya anti reformasi, PKB partai kangen berkuasa, PBB partai bulan-bulanan, PDK partai dandan karai, PNBK partai nasional bongkomis, PPP partai partai pemuda dan pesantren. Dalam kaitannya dengan pemilu legislatif, dikembangkan bahwa ada anggota DPR yang dilengsir rata-rata penyayang bintang bermesin, seperti Presiden pertama Soekarno, negarawan; Presiden kedua Soeharto, hartawan; Presiden ketiga Habibie, ilmuwan; Presiden keempat Gus Dur, wisatawan; Presiden kelima Megawati, sariawan. Lanjut ke politisi, artis, dan selebritis. Hubungan antara politisi dan artis sudah berjalan sekian lama. Hubungan itu hampir dalam hubungan antara politisi dengan wartawan atau media. Di suatu sisi politisi memerlukan artis dalam menggalang massa di alun-alun atau tempat terbuka. Meski tidak ada jaminan bahwa wajah kadang kenyataan tidak seindah dengan tampilan di layar kaca. Lanjut, gejala selebritis sebenarnya merupakan fenomena baru dalam dunia opini publik, terutama setelah munculnya media televisi. Oleh sebab itu, ada yang beranggapan bahwa selebritis baru muncul sekitar 1950-an. Setelah itu televisi digunakan sebagai media hiburan. Dalam praktik politik, teknik untuk melakukan perhatian khalayak juga banyak dilakukan dengan mendatangkan pelawak dan artis. Di Indonesia, masa kampanye politik merupakan masa panen bagi artis. Bagi artis yang banyak partai mengajak mereka tampil dan honor
tinggi khususnya bagi artis yang sedang naik daun. Rata-rata honor bagi versi artis 10 sampai 20 juta. Di luar itu Golkar masih harus menanggung biaya transportasi, makan dan penginapan. Dalam catatan KPU tentang daftar calon anggota DPR RI 10 Maret 2004 ada sejumlah atau selebritis ikut jadi calon sekaligus sebagai juru kampanye, misalnya PDIP, Golkar, PAN, menjelang pemilu legislatif. Partai-partai politik berusaha menggalang artis dan kalangan selebritis dengan memasang namanya untuk jadi caleg. Kehadiran para selebritis dinilai para kandidat terjebak untuk mendongkrak popularisasinya guna mengarahkan pemilih. Mengapa masyarakat sampai terbius oleh kehadiran selebritis ini? Menurut Erving Goffman dan Kenneth Burke, bahwa dunia ini seperti layaknya panggung sandiwara di mana setiap memiliki lakon dan alur ceritanya yang sangat jelas. Nilai selebritis dianggap begitu berdaya mengarahkan dan mengiringi khalayak. Sosok artis begitu lebih dikenal dan oleh rakyat karena kemampuannya. Menarik pengakuan seorang anggota DPR bahwa kehadiran mereka di lembaga legislatif tidak didasarkan oleh profesionalisme sebagai politisi, melainkan hanya sebagai bunga-bunga dan penggembiraan. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.